wabarakatuh. Kita akan lanjut membahas tentang part 2 dari ikatan kimia. Ya, kalau di part 1 kita udah membahas kenapa sih atom-atom itu berikatan. Fungsinya apa? Atom-atom itu berikatan untuk mencapai namanya stabilan. Kestabilan itu terjadi ketika jumlah elektron valensinya berjumlah 8. Nah, itu nanti akan ada kaitannya dengan jenis ikatan. Nah, jenis ikatan yang biasanya kita ketahui adalah ikatan ion dan ikatan kovalen. Nah, apa bedanya? Kalau ikatan ion ya, ikatan ion itu terjadi ketika adanya gaya elektrostatis. Atau gampangnya istilah ikatan ion ini adalah si kaya dan kurang mampu ya. Oke, kenapa dia dibilang kaya? Karena dia punya kelebihan elektron. Ini biasanya kaya ini buat logam. Ya, logam. Kenapa? Karena dia punya kelebihan elektron. Punya elektron yang lebih. Nah, ketika dia punya kelebihan elektron, maka dia akan memberikan. Ya, dia akan memberikan elektronnya ke apa? Ke yang kekurangan elektron. Ketika dia memberikan elektron, dia akan bermuatan jadi ion positif. Nah, buat yang kurang mampu, ini dia non logam. NL aja ya biar gampang. Non logam itu terjadi ketika elektronnya kurang. Ya, sehingga apa? Biar dia tidak kekurangan, dia menerima elektron, membentuk ion negatif gitu. Nah, biasanya logam itu terjadi untuk logam itu dia pada golongan 1 sampai dengan 3A. Ya, sama golongan-golongan dan transisi. Ya, transisi itu kayak logam-logam kayak besi, terus emas dan sebagainya. Nah, logam itu 1 sampai 3 dia akan cenderung untuk melepaskan elektron ya. Dia akan melepas elektron membentuk ion positif. Ya, sampel contoh misalkan dia Na. Na itu 11 nomor atomnya. Kita konfigurasiin jadi 2, 8 dan 1. Jadi dia punya 1 elektron di kulit luar. Ya, buat non logam itu biasanya golongan 4 sampai dengan 7. Ya, kenapa 8 enggak? Karena 8 itu udah stabil. Nah, dia akan menerima elektron membentuk ion negatif. Nah, contohnya ini misalkan ikatannya sama Cl ya. Ini ikatan pada garam ya. Garam NaCl. Ya, Na itu dia tadi dikonfigurasiin 281, dia EV-nya 1. Ya, dia punya 1 elektron di kulit luar, sementara Cl itu nomor atomnya 17, jadi 287. Jadi dia elektron valensinya adalah 7. Nah, tadi kestabilan atom itu ketika jumlahnya 8. Nah, kalau dia golongan 1, kenapa golongan 1 sampai 3 dia cenderung untuk melepas elektron? Kalau golongan 1 dia akan punya pilihan untuk dia melepaskan 1 ya elektron atau dia menerima 7. Ya, kalau golongan 7 dia akan punya kecenderungan untuk menangkap 1 elektron atau dia melepaskan 7. Ya. Nah, ini pilihannya tergantung apa? Tergantung dengan energi yang paling rendah gitu kan. Jadi kalau misalkan disuruh milih nih, ada kantin misalkan siswanya di lantai 1. Kantinnya mau pilih di lantai 1 atau di lantai 4. Pasti siswa lantai 1 akan pilih ke lantai 1, Bu. Kenapa? Karena gampang. Cuman energi yang dibutuhkan untuk ke kantin itu lebih kecil. Sama juga dengan elektron. Sama juga dengan atom. Atom itu ketika dia mau berikatan, ya, ketika dia melepas atau menerima elektron, dia pilihnya kecenderungan yang lebih kecil energinya. Sehingga ketika dia golongan 1 sampai 3, dia akan lebih suka untuk melepaskan 1 elektron aja daripada dia nerima 7. Golongan 7 dia akan lebih suka menerima 1 elektron. Sehingga ketika dia melepas 1 elektron, Na-nya berubah menjadi Na+,
Cl-nya berubah menjadi Cl-. Ya, ini kalau kita gambar, Na itu ada 1 elektron, Cl itu dia punya 7 elektron. Nah, dia kasih nih 1 elektron disumbangin ke Cl. Sehingga apa? Na-nya berubah jadi positif. Ya, sama ini kita bisa pakai tanda kurung kurawal kayak gini ya. Sama Cl. Cl-nya jadi ada nempel ya 1 elektronnya Na. Nah, dia negatif. Nah, jadi di sini. Jadi ikatan yang terbentuk adalah ikatan kovalen. Ikatan kovalen itu terjadi ketika ada atom yang melepas elektron bentuk yang positif yang dia terjadi pada logam, dan ada juga atom yang menerima elektron bentuk yang negatif dia terjadi pada non logam. Gitu. Contoh lain dari ikatan ion. Contoh lain itu ada di golongan 1 2 3 ya, biasanya kayak MgCl2 gitu ya, AlCl3, NaCl. Ya, jadi rata-rata kalau golongan 1 sampai 3 ketemu dengan 4 sampai 7. Ya, kecuali hidrogen ya. Jadi hidrogen itu satu-satunya di golongan 1 yang sifatnya non logam. Jadi kalau dia H2O itu udah pasti dia masuknya ke ikatan kovalen. Ikatan kovalen nanti akan kita bahas setelah ini.